Banyak orang mengira kalau untuk tahu masa lalu seseorang, kita harus bertanya secara langsung. Padahal sebenarnya tidak selalu begitu. Ada cara yang jauh lebih halus, lebih alami, dan tidak membuat lawan bicara merasa terpojok. Caranya adalah dengan membaca bahasa tubuh. Karena meski kata-kata bisa dibuat manis, bisa ditata, bahkan bisa disembunyikan, tubuh seringkali jujur mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan. Coba bayangkan dirimu sedang duduk bersama seorang cewek yang kamu sukai. Obrolan berjalan biasa saja, topiknya ringan. Mungkin seputar hobi, film terbaru, atau cerita keseharian. Suasananya santai, bahkan mungkin penuh tawa. Nah, di momen seperti inilah kamu bisa mulai mengamati hal-hal kecil yang sebenarnya bisa memberimu petunjuk tentang masa lalunya. Kuncinya adalah mengarahkan percakapan ke topik yang secara halus menyentuh masa lalu. Misalnya kamu bercerita tentang masa sekolahmu dulu, tentang guru yang galak, tentang teman lama yang kocak, atau tentang pengalaman lucu ketika remaja. Saat topik seperti ini muncul, perhatian bagaimana dia merespons. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuhnya. Kalau dia punya pengalaman yang mirip dengan yang kamu ceritakan, biasanya dia akan langsung antusias menanggapi. Matanya berbinar, tubuhnya condong ke depan, dan suaranya terdengar bersemangat. Tapi kalau topik itu menyentuh bagian dari masa lalu yang tidak ingin dia buka, bahasa tubuhnya akan berubah drastis. Mungkin ia tiba-tiba terdiam, matanya menghindar, atau senyumnya tampak dipaksakan. Bahasa tubuh semacam ini muncul secara otomatis. Misalnya, dia mulai memainkan ujung rambutnya, mengetuk meja dengan jari, atau sibuk merapikan sesuatu padahal sebenarnya tidak ada yang perlu dirapikan. Itu semua adalah tanda-tanda bahwa dia merasa tidak nyaman dengan topik tersebut. Nada suara juga sangat penting diperhatikan. Cewek biasanya bisa menjaga kata-kata, tapi jarang bisa sepenuhnya mengontrol intonasi. Bila awalnya ia berbicara lancar dan ringan, lalu tiba-tiba suaranya jadi pelan, lebih cepat atau justru terlalu singkat, itu menandakan ada sesuatu yang ingin dia hindari. Bahkan terkadang, ia bisa menjawab dengan kata-kata yang terdengar biasa, tetapi intonasinya mengungkap hal yang berbeda. Perhatikan juga bagaimana dia menanggapi lelucon atau candaan yang menyentuh masa lalu. Misalnya kamu bercanda tentang mantan seseorang, tentang kisah cinta masa sekolah, atau tentang teman lama yang berubah. Bila dia tertawa lepas dan terlihat nyaman, berarti topik itu aman baginya. Tapi bila dia hanya tersenyum tipis atau tertawa singkat tanpa keterlibatan emosional, bisa jadi ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kadang, cara paling jelas untuk membaca masa lalu seseorang adalah melihat bagaimana ia mengalihkan pembicaraan. Jika kamu menyinggung sedikit tentang topik tertentu, lalu dia tiba-tiba mengganti arah obrolan ke hal-hal yang tidak nyambung, itu tanda bawah sadarnya sedang bekerja. Tubuh dan pikirannya ingin menjauh dari sesuatu yang ia rasa terlalu pribadi. Trik di sini adalah, jangan menunjukkan bahwa kamu sedang memperhatikan perubahan itu. Biaya ngisi mengalir dengan alami. Semakin santai suasana, semakin jujur bahasa tubuhnya keluar. Kalau kamu terlihat seperti sedang menganalisis, dia justru akan menutup diri lebih rapat. Jadi jadilah pengamat yang tenang, dengarkan, perhatikan, tapi jangan bereaksi berlebihan. Kamu juga bisa menguji konsistensi bahasa tubuhnya. Misalnya di pertemuan berikutnya, coba arahkan percakapan ke topik yang sama dengan cara yang berbeda. Jika reaksinya selalu sama, misalnya menunduk, menghindar, atau memainkan tangan, maka besar kemungkinan itu memang bagian dari masa lalunya yang ingin ia jaga. Konsistensi reaksi jauh lebih bisa dipercaya daripada ucapan yang bisa berubah-ubah, tergantung situasi. Bahasa tubuh memang punya pola yang bisa dikenali. Cewek yang merasa gugup biasanya akan menggigiti bibir, memainkan rambut, atau mengusap lehernya. Cewek yang merasa tidak nyaman cenderung menunduk, menyentuh wajah, atau melipat tangan di depan dada sebagai bentuk perlindungan. Sementara cewek yang ingin menutupi sesuatu seringkali menghindari kontak mata terlalu lama. Semua hal ini mungkin terdengar sepele, tapi bila kamu jeli, kamu bisa membaca potongan-potongan masa lalu yang tidak pernah diucapkan dengan kata-kata. Dari batasan tubuh kamu bisa tahu apakah dia pernah terluka, apakah dia pernah mengalami pengalaman sulit,
Atau apakah dia menyimpan kenangan yang ia pilih untuk tidak diceritakan? Namun, ada hal penting yang harus kamu ingat. Tujuan dari membaca bahasa tubuh bukanlah untuk memaksa dia membuka semua rahasia, melainkan untuk memahami dia lebih dalam, tanpa membuatnya merasa terpojok. Dengan memahami sinyal-sinyal halus ini, kamu bisa lebih bijak dalam bersikap, tahu kapan harus menjaga jarak, kapan harus memberi ruang, dan kapan yang bisa sundekat tepi si malam dari kesimpulannya. Kalau kamu ingin tahu masa lalu cewek tanpa bertanya, salah satu cara paling cerdas untuk memahami masa lalu seseorang, khususnya seorang cewek, tanpa harus bertanya langsung adalah dengan memperhatikan bagaimana dia bercerita tentang orang lain. Karena seringkali, apa yang ia katakan tentang orang lain sebenarnya adalah cerminan dari dirinya sendiri. Manusia punya kecenderungan untuk menceritakan pengalaman pribadi melalui kisah orang lain. Misalnya, ketika seorang cewek berkata, "Temanku dulu sering banget dibohongi sama pacarnya." Bisa jadi di balik cerita itu terselip pengalaman yang pernah ia alami sendiri. Bukan berarti dia selalu sedang berbicara tentang dirinya, tapi detail yang terlalu spesifik biasanya datang dari pengalaman nyata, bukan sekadar pengamatan. Coba bayangkan kamu sedang duduk santai bersamanya, mengobrol tentang hal-hal ringan. Topik bisa apa saja, tentang sekolah, pertemanan, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Saat ia mulai bercerita tentang temannya, perhatikan baik-baik bagaimana ia menggambarkan cerita itu. Apakah ia bercerita dengan datar, sekadar menyampaikan informasi, atau ia begitu bersemangat penuh emosi, seolah sedang menghidupkan kembali momen itu? Semakin dalam emosinya saat menceritakan kisah orang lain, semakin besar kemungkinan ada kaitannya dengan dirinya sendiri. Misalnya, ketika ia menceritakan betapa sakitnya temannya ditinggalkan, ekspresinya ikut berubah. Matanya tampak berkaca-kaca, nada suaranya melemah, dan tubuhnya sedikit menunduk. Itu tanda bahwa sebenarnya cerita itu bukan hanya milik temannya, melainkan juga bagian dari dirinya. Selain itu, perhatikan juga bagaimana dia memilih kata-kata. Cewek yang pernah merasakan sesuatu biasanya akan bercerita dengan detail yang hidup. Misalnya, bukan sekadar berkata temanku diselingkuhi, tapi ia bisa menambahkan detail seperti dia bahkan masih sempat mengantar pacarnya pulang malam itu, padahal sudah tahu ada orang lain. Detail semacam ini seringkali terlalu spesifik untuk sekadar cerita orang lain. Itu adalah potongan kenangan yang mungkin berasal dari dirinya sendiri. Ada juga momen di mana dia menceritakan orang lain dengan cara yang berlebihan, baik itu terlalu membela atau terlalu menyalahkan. Ketika ia terlalu keras menyalahkan seseorang, bisa jadi ia sedang melampiaskan emosi yang dulu pernah ia rasakan. Sebaliknya, ketika ia terlalu membela, mungkin itu karena ia pernah berada di posisi yang sama, dan ia tahu rasanya tidak enak dinilai orang. Trik sederhana di sini adalah biarkan dia bercerita panjang lebar. Jangan buru-buru menyela atau mengubah topik. Semakin kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, semakin banyak yang tanpa sadar ia buka. Kadang-kadang, justru ketika merasa nyaman, cewek bisa menceritakan pengalaman pribadinya dengan menyamarkannya sebagai kisah orang lain. Coba perhatikan juga pola ceritanya. Bila ia sering menceritakan tentang orang yang disakiti, bisa jadi ia punya pengalaman pernah terluka. Bila ia sering mengangkat kisah tentang orang yang gagal, mungkin di masa lalunya ada kegagalan yang ia pendam. Dan bila ia lebih sering membicarakan kesuksesan atau kebahagiaan orang lain, bisa jadi itu refleksi dari mimpi yang pernah ia kejar atau kehilangan yang masih ia rasakan. Bahasa tubuhnya saat bercerita tentang orang lain juga perlu diamati. Kadang ia berkata, "Temanku dulu sering menangis gara-gara cowoknya, tapi suaranya mendadak serak atau matanya menghindar." Jadi itu tanda bahwa sebenarnya ia juga pernah berada di posisi itu. Atau ketika ia menyebut kisah orang lain dengan wajah datar, padahal topiknya cukup emosional, itu bisa berarti ia sedang berusaha menyembunyikan rasa yang sebenarnya pernah ia alami. Hal menarik lain adalah bagaimana ia menutup ceritanya. Ada cewek yang setelah bercerita panjang tentang orang lain tiba-tiba berkata, "Ya intinya, hidup itu kadang enggak adil." Kalimat penutup seperti ini biasanya lebih mencerminkan isi hatinya dibanding seluruh cerita yang ia sampaikan sebelumnya. Sebagai pendengar, kamu tidak perlu langsung menebak atau menanyai dia tentang detail ceritanya. Cukup simpan pengamatanmu.
Semakin banyak ia bercerita, semakin jelas pola yang terbentuk. Dan dari pola itulah kamu bisa membaca masa lalunya tanpa harus membuatnya merasa diinterogasi. Contohnya, jika dalam beberapa kesempatan berbeda ia selalu menyinggung tentang cewek yang dikhianati, bisa jadi itu adalah luka masa lalu yang masih membekas. Atau bila ia sering menyebut tentang orang yang berjuang sendirian, mungkin ia pernah merasa ditinggalkan dalam fase sulit hidupnya. Semua itu bisa terbaca hanya dengan mendengarkan cara ia bercerita tentang orang lain. Kesimpulannya, memahami masa lalu seorang cewek tidak selalu harus lewat pertanyaan langsung. Kadang, cukup dengan menjadi pendengar yang sabar. Kamu bisa mendapatkan gambaran besar tentang pengalaman yang pernah ia jalani. Dengarkan dengan seksama. Amati detail yang terlalu spesifik, perhatikan emosinya, dan rasakan pola yang berulang. Dari sana, kamu bisa membaca cerita yang sesungguhnya. Pada akhirnya, seseorang seringkali lebih jujur ketika membicarakan orang lain dibanding saat membicarakan dirinya sendiri. Dan bagi kamu yang peka, cerita tentang orang lain bisa menjadi jendela yang membuka tabir masa lalu yang selama ini ia simpan rapat. Setiap orang punya kebiasaan yang terlihat sederhana di permukaan, tapi sebenarnya menyimpan cerita besar di baliknya. Kebiasaan tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk dari pengalaman yang pernah dialami, baik itu pengalaman manis, pahit, ataupun campuran keduanya. Karena itu, jika kamu ingin tahu masa lalu seorang cewek tanpa harus bertanya langsung, salah satu cara paling efektif adalah dengan memperhatikan pola kebiasaannya. Coba perhatikan hal-hal kecil yang sering ia lakukan. Misalnya, bagaimana cara dia merespons pesan singkat. Ada cewek yang selalu cepat membalas, bahkan untuk hal-hal sederhana. Dan nulis yang selama meski sebenarnya ia sedang online. Kebiasaan ini tidak lepas dari masa lalunya. Cewek yang terbiasa membalas cepat biasanya pernah punya pengalaman dituntut atau merasa takut kehilangan komunikasi. Sedangkan yang membalas lama bisa jadi dulunya pernah merasa terlalu ditekan, sehingga sekarang ia memilih menjaga jarak dengan cara tidak terlalu responsif. Perhatikan juga bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Ada cewek yang selalu berhati-hati dalam setiap keputusan. Bahkan untuk hal kecil, seperti memilih menu makan siang atau menentukan pakaian, ia bisa butuh waktu lama. Kebiasaan ini sering lahir dari pengalaman di masa lalu. Mungkin dulu ia pernah membuat keputusan besar yang berujung salah, sehingga sekarang ia lebih memilih bersikap hati-hati agar tidak mengulanginya lagi. Sebaliknya, ada juga cewek yang sangat cepat mengambil keputusan. Sekilas terlihat percaya diri, tapi sebenarnya kebiasaan ini bisa jadi terbentuk dari masa lalu yang penuh tekanan. Mungkin dulu ia terbiasa hidup dalam situasi yang mengharuskan dirinya bergerak cepat, mengambil langkah tanpa banyak berpikir, karena kalau tidak, ia akan tertinggal. Dari pola kecil seperti ini, kita bisa melihat gambaran besar tentang fase hidup yang pernah ia lalui. Selain keputusan, perhatikan juga gaya hidup sehari-harinya. Misalnya, ada cewek yang sangat disiplin menjaga waktu. Ia tidak suka terlambat, selalu datang tepat waktu, bahkan sering lebih awal. Kebiasaan ini biasanya lahir dari masa lalu yang menuntut kedisiplinan, entah karena didikan keluarga yang keras atau pengalaman di sekolah, atau pekerjaan yang menanamkan nilai itu. Sebaliknya, ada cewek yang santai dengan waktu. Terlambat dianggap hal biasa, tidak buru-buru dianggap normal. Kebiasaan seperti ini sering tumbuh dari masa lalu yang lebih longgar, mungkin dari lingkungan yang tidak terlalu menekankan aturan, atau justru bisa jadi ini adalah bentuk pemberontakan dari masa lalu yang terlalu ketat, sehingga sekarang ia memilih gaya hidup yang lebih bebas. Kamu juga bisa memperhatikan bagaimana ia menanggapi masalah kecil. Ada cewek yang langsung panik ketika menghadapi sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, saat pesanannya di restoran salah, atau saat hujan turun tiba-tiba dan rencana harus berubah. Panik ini bukan tanpa alasan. Bisa jadi di masa lalunya ia terbiasa hidup dalam situasi yang menuntut, semua harus sesuai rencana, sehingga ketika ada hal kecil yang meleset, ia kesulitan menenangkan diri. Namun, ada juga cewek yang justru sangat tenang menghadapi hal-hal tak terduga. Rencana batal, makanan tidak sesuai, bahkan perjalanan terhambat, ia tetap santai. Kebiasaan ini biasanya terbentuk dari masa lalu yang penuh kejadian tak terduga, sehingga ia sudah terbiasa menghadapi perubahan.
Pengalaman itu melatih dirinya untuk menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai keinginan. Trik untuk membaca masa lalu lewat kebiasaan adalah dengan melihat pola yang berulang. Jangan hanya menilai dari satu momen. Misalnya, jika sekali waktu ia terlambat, itu belum tentu kebiasaan. Tapi bila hampir setiap kali ia datang dengan waktu yang tidak tepat, itu berarti pola. Dari pola itu kamu bisa menarik kesimpulan, bukan dari kejadian tunggal. Kebiasaan juga bisa terlihat dari cara ia berhubungan dengan orang lain. Cewek yang selalu menjaga jarak, tidak mudah terbuka, dan butuh waktu lama untuk dekat. Biasanya, kebiasaan ini muncul karena ia pernah dikecewakan atau dikhianati, sehingga sekarang ia belajar untuk tidak langsung percaya. Sebaliknya, ada cewek yang cepat akrab, mudah dekat dengan siapa saja, dan tidak sungkan bercerita. Kebiasaan ini bisa lahir dari masa lalu yang penuh dukungan, di mana ia merasa aman untuk membuka diri. Amati pula pola kebiasaan kecil yang sering terlihat sepele. Pialensi bagaimana cuma duduk, bagaimana ia makan, atau bagaimana ia mengatur barang-barangnya. Cewek yang selalu rapi dan teratur biasanya pernah hidup dalam lingkungan yang menuntut keteraturan. Sementara cewek yang cenderung berantakan bisa jadi tumbuh di lingkungan yang lebih santai, atau ya memang punya keninggalan dan hidup, yang bebetnya merasa tidak perlu mengatur terlalu banyak. Yang menarik, kebiasaan kecil ini seringkali lebih jujur daripada cerita panjang, karena kebiasaan terbentuk dari rutinitas, dan rutinitas terbentuk dari masa lalu. Kamu tidak perlu bertanya langsung untuk tahu kenangan apa yang membentuknya. Cukup dengan memperhatikan pola yang ia tunjukkan sehari-hari, dan kamu bisa membaca cerita yang ia simpan tanpa kata. Kesimpulannya, kalau kamu ingin tahu masa lalu cewek tanpa harus bertanya langsung, lihatlah kebiasaannya. Amati bagaimana ia membalas pesan, bagaimana ia mengambil keputusan, bagaimana ia mengatur waktu, bagaimana ia menghadapi masalah, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Semua itu adalah potongan puzzle yang, bila kamu rangkai dengan sabar, akan membentuk gambaran jelas tentang pengalaman hidupnya. Masa lalu selalu meninggalkan jejak. Jejak itu tidak selalu. Setiap orang punya selera unik dalam memilih hiburan. Ada yang suka musik mellow, ada yang lebih senang musik upbeat, ada yang gemar menonton film drama, ada juga yang tidak pernah bosan dengan film action atau komedi. Bahkan, pilihan buku pun bisa berbeda jauh antara satu orang dengan yang lain. Yang menarik, semua pilihan itu sebenarnya bukan hanya soal selera. Lebih dalam dari itu, apa yang disukai seseorang seringkali merupakan cerminan dari pengalaman hidup yang pernah ia alami. Itulah mengapa, kalau kamu ingin tahu masa lalu seorang cewek tanpa harus bertanya langsung, perhatikanlah apa yang ia sukai. Musik, film, dan buku favoritnya bisa menjadi petunjuk yang sangat jelas. Karena setiap orang cenderung memilih hiburan yang bisa mewakili perasaan, kenangan, atau bahkan luka yang ada di dalam dirinya. Mari kita mulai dari musik. Musik adalah bahasa emosi. Saat seseorang memilih untuk mendengarkan lagu-lagu mellow, penuh lirik sendu, atau melodi yang pelan, besar kemungkinan ia pernah melewati fase hidup yang penuh rasa kehilangan atau kesedihan. Lagu-lagu seperti itu membuatnya merasa dimengerti, seolah ada suara lain yang bisa mewakili isi hatinya. Sebaliknya, bila ia lebih suka musik yang energik, penuh semangat, dan membuat tubuh ingin bergerak, bisa jadi ia adalah tipe orang yang pernah mengalami masa-masa sulit, lalu berusaha melawannya dengan energi positif. Tentu saja, tidak semua lagu mellow berarti ia sedang sedih, dan tidak semua lagu ceria berarti hidupnya selalu bahagia. Kuncinya adalah memperhatikan pola. Bila sebagian besar lagu yang ia dengarkan selalu bernuansa sendu, ada kemungkinan ia punya cerita masa lalu yang penuh emosi serupa. Dan bila ia lebih sering mendengarkan lagu dengan nada optimis, itu bisa menjadi tanda bahwa ia terbiasa menguatkan dirinya dengan semangat, mungkin karena pernah melalui ujian hidup yang tidak ringan. Sekarang kita beralih ke film. Film adalah jendela imajinasi, tapi juga cermin dari pengalaman batin. Cewek yang suka film drama romantis biasanya memiliki keterikatan emosional dengan cerita cinta. Entah karena pernah merasakannya secara langsung, atau karena itu adalah hal yang ia rindukan.
Cewek yang gemar menonton film action atau thriller mungkin terbiasa dengan adrenalin atau justru memiliki masa lalu yang mengajarkannya untuk selalu waspada. Sementara mereka yang suka film komedi seringkali adalah orang yang butuh pelepasan dari tekanan hidup, menjadikan tawa sebagai obat dari luka yang pernah ia alami. Lebih menarik lagi, film favorit bisa menunjukkan fase hidup tertentu yang masih melekat dalam dirinya. Misalnya jika ia berkali-kali menonton film yang sama, mungkin film itu punya kaitan khusus dengan kenangan tertentu. Bisa jadi itu film yang dulu ia tonton bersama orang penting, atau film yang pernah menemani masa-masa sulitnya. Mengulang film favorit seringkali adalah cara seseorang menjaga kenangan tetap hidup. Selain musik dan film, buku juga menjadi cermin yang sangat kuat. Cewek yang gemar membaca novel romantis mungkin sedang mencari atau merindukan cinta yang ideal. Mungkin juga pernah merasakan manisnya cinta dan ingin mengulanginya lewat cerita. Cewek yang suka membaca buku motivasi biasanya pernah jatuh dan ingin bangkit, atau pernah gagal dan ingin memperbaiki diri. Sedangkan cewek yang lebih suka membaca buku tentang petualangan atau misteri mungkin pernah merasa bosan dengan kehidupannya yang datar, sehingga ia mencari pelarian lewat imajinasi. Buku favorit juga bisa menunjukkan nilai-nilai yang ia pegang erat. Misalnya, bila ia sering membaca kisah nyata tentang perjuangan seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa ia pernah berada dalam situasi yang sama dan butuh inspirasi untuk bertahan. Bila ia suka bacaan ringan yang penuh humor, bisa jadi ia menggunakan buku sebagai cara untuk menghibur diri dari tekanan yang pernah ia alami. Trik untuk membaca masa lalu lewat pilihan musik, film dan buku adalah dengan memperhatikan konsistensinya. Jangan hanya menilai dari satu lagu, satu film, atau satu buku. Lihatlah apa yang sering ia dengarkan, tonton, atau baca berulang kali. Karena kebiasaan yang konsisten adalah cerminan dari kebutuhan emosional yang dalam, yang biasanya berasal dari masa lalu. Contohnya, bila kamu mendapati playlist musiknya penuh dengan lagu-lagu galau yang dirilis bertahun-tahun lalu, itu bisa menandakan bahwa masa itu adalah fase penting dalam hidupnya. Atau jika kamu melihat ia punya koleksi film lawas yang selalu ia ulang, bisa jadi film itu terhubung dengan kenangan indah bersama seseorang. Demikian juga dengan buku. Jika ia berulang kali membaca buku motivasi, mungkin ia pernah merasa sangat terpuruk dan butuh penguatan yang terus-menerus. Selain itu, perhatikan bagaimana ia berbicara tentang musik, film, atau buku favoritnya. Apakah ia menyebutnya dengan nada biasa saja, atau dengan emosi yang kuat? Apakah matanya berbinar saat membicarakan sebuah film? Apakah suaranya melembut saat menyebutkan lagu tertentu? Emosi yang muncul saat ia membicarakan kesukaannya bisa menunjukkan betapa dalamnya kaitan hiburan itu dengan masa lalunya. Kesimpulannya, memahami masa lalu seorang cewek tidak selalu harus melalui pertanyaan langsung. Kadang, cukup dengan memperhatikan apa yang ia dengarkan, apa yang ia tonton, dan apa yang ia baca, kamu bisa menemukan jejak pengalaman yang pernah ia jalani. Musik, film, dan buku favorit bukan hanya hiburan, tapi juga refleksi dari ada sebuah cara sederhana, namun sangat efektif untuk memahami masa lalu seseorang, yaitu dengan memperhatikan bagaimana ia menanggapi lelucon atau sindiran. Mengapa hal ini penting? Karena respon spontan yang muncul saat bercanda atau disindir seringkali tidak dibuat-buat. Justru dari sana kita bisa melihat refleksi dari pengalaman hidup, luka yang pernah ia alami, atau bahkan hal-hal yang masih ia simpan rapat. Manusia punya kecenderungan alami untuk menunjukkan pertahanan dirinya saat berada dalam situasi tertentu. Begitu juga saat mendengar lelucon atau sindiran. Ada yang menanggapi dengan santai, ada yang cepat tersinggung, ada pula yang tertawa seolah tidak terjadi apa-apa, padahal hatinya terusik. Semua itu adalah tanda-tanda yang bisa kamu baca. Mari kita bahas lebih dalam. Bersewati di bagaimana merespon lelucon ringan. Jika seorang cewek bisa tertawa lepas, bahkan ikut menambahkan humor dari dirinya, itu menandakan bahwa ia memiliki pengalaman hidup yang membuatnya cukup kuat. Biasanya orang yang terpatien pernah mengalami hal-hal sulit, tapi berhasil melaluinya hingga kini ia bisa lebih terbuka, bahkan menjadikan sesuatu yang menyakitkan sebagai bahan bercanda. Sebaliknya, bila ia mudah tersinggung dengan lelucon sederhana,
Kemungkinan besar ada bagian dari masa lalunya yang masih menjadi luka. Misalnya, bila ia sangat sensitif terhadap lelucon soal penampilan, bisa jadi dulu ia pernah diremehkan atau diledek tentang hal tersebut. Jika ia bereaksi berlebihan terhadap candaan tentang keluarga, mungkin ada cerita yang tidak ingin ia ungkap di baliknya. Selanjutnya, mari lihat dari sisi sindiran. Sindiran adalah bentuk komunikasi yang samar, tidak langsung, tetapi bisa menusuk. Cara seseorang menghadapi sindiran seringkali menjadi cerminan bagaimana ia terbiasa menghadapi konflik di masa lalu. Bila seorang cewek merespon sindiran dengan tenang, bahkan membalas dengan elegan, kemungkinan ia pernah terbiasa menghadapi situasi serupa. Ia sudah belajar untuk mengendalikan emosi, karena pernah ditempa oleh pengalaman yang mengajarkannya tentang kesabaran dan ketegasan sekaligus. Namun, jika ia terlihat kaku, gelisah, atau langsung defensif ketika disindir, ini menandakan bahwa ia mungkin memiliki pengalaman buruk yang terkait dengan kritik atau perundungan. Rasa tidak nyaman yang muncul bukan semata-mata karena sindiran itu sendiri, melainkan karena sindiran tersebut memicu kembali ingatan yang pernah ia alami. Penting juga untuk memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya. Saat sebuah lelucon atau sindiran dilontarkan, perhatikan apakah ia benar-benar tertawa dari hati, ataukah tawanya hanya sekadar formalitas. Tawa tulus biasanya ditandai dengan mata yang ikut menyipit, tubuh sedikit condong ke depan, dan suara yang lepas. Sebaliknya, tawa yang dipaksakan seringkali hanya berupa senyum tipis, mata yang kosong, atau suara tawa yang terdengar datar. Itu bisa menjadi tanda bahwa sebenarnya ia tidak nyaman dengan topik tersebut. Ada juga cewek yang menanggapi lelucon atau sindiran dengan cara mengalihkan pembicaraan. Pola seperti ini menunjukkan bahwa ia mungkin tidak ingin membuka luka lama atau tidak ingin membiarkan orang lain menyentuh area yang sensitif dalam dirinya. Mengalihkan topik adalah mekanisme pertahanan diri, dan itu bisa menjadi petunjuk bahwa ada cerita masa lalu yang ia simpan rapat. Triknya, jangan hanya memperhatikan reaksi sekali dua kali. Perlu beberapa kali interaksi untuk menemukan pola yang konsisten. Misalnya, kalau ia selalu menghindar saat ada lelucon tentang hubungan asmara, besar kemungkinan ada pengalaman di masa lalu yang masih membekas. Jika ia selalu merasa tersinggung dengan sindiran tentang keluarganya, mungkin ia pernah mengalami masa kecil yang tidak menyenangkan. Hal lain yang juga menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana ia menanggapi lelucon atau sindiran dari orang yang berbeda. Kadang, ia bisa saja santai ketika mendengar candaan dari orang yang dekat, tapi bereaksi keras ketika candaan serupa datang dari orang asing. Ini menunjukkan bahwa tingkat kenyamanan dan rasa percaya juga berperan besar. Namun tetap saja, jika pola sensitivitasnya selalu muncul pada topik tertentu, itu adalah petunjuk kuat tentang masa lalunya. Contoh sederhana, bayangkan seorang cewek yang selalu bereaksi dingin atau bahkan marah ketika ada lelucon soal mantan. Mungkin ia pernah disakiti dengan sangat dalam sehingga ia tidak ingin topik itu disentuh. Atau seorang cewek yang selalu tertawa keras setiap kali ada lelucon soal masa sekolah. Itu bisa berarti masa sekolahnya penuh kenangan indah, sehingga ia tidak keberatan membicarakannya. Pada akhirnya, memahami respon terhadap lelucon atau sindiran bukanlah untuk menghakimi, melainkan untuk membaca pola. Dari pola inilah kamu bisa melihat petunjuk tentang masa lalu, tanpa harus menanyakan secara langsung. Namun ada satu hal yang harus diingat. Gunakan trik ini dengan bijak. Jangan sampai kamu sengaja melontarkan lelucon atau sindiran hanya untuk mengorek informasi. Itu justru bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Biarkan momen itu terjadi secara alami, lalu amati bagaimana ia meresponnya. Kesimpulannya, cara seorang cewek menanggapi lelucon dan sindiran adalah cermin dari apa yang pernah ia lalui. Tawa lepas bisa jadi tanda bahwa ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Sensitivitas yang tinggi bisa menunjukkan adanya luka yang belum sembuh. Sementara sikap tenang dan elegan menghadapi sindiran bisa menandakan bahwa ia telah belajar banyak dari pengalaman hidup yang keras. Ada satu cara yang sangat halus namun ampuh untuk memahami masa lalu seorang cewek, yaitu dengan memperhatikan bagaimana ia bereaksi ketika melihat foto tertentu atau mendengar nama seseorang. Reaksi yang muncul biasanya spontan, tidak dibuat-buat,
dan sulit untuk dikendalikan. Dari ekspresi kecil, perubahan nada suara, hingga bahasa tubuhnya, semua bisa menjadi petunjuk tentang cerita lama yang masih membekas. Bayangkan kamu sedang scrolling media sosial bersamanya, lalu tiba-tiba muncul foto atau postingan dari seseorang yang pernah dekat dengannya. Dari saat sedang berbincang, kamu menyebut nama orang yang mungkin pernah ada di hidupnya. Dalam situasi itu, responnya akan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Mari kita bahas lebih detail. Pertama, perhatikan ekspresi wajahnya. Wajah adalah cermin hati. Setiap melihat foto seseorang, apakah matanya tiba-tiba berbinar atau justru redup? Apakah senyum kecil muncul tanpa ia sadari? Atau sebaliknya, ekspresinya mendadak berubah kaku? Jika ia terlihat hangat dan penuh nostalgia, mungkin orang dalam foto itu pernah memberi kenangan indah. Namun bila wajahnya tiba-tiba menegang atau senyumnya hilang, besar kemungkinan ada cerita pahit yang berhubungan dengan orang tersebut. Kedua, dengarkan nadanya saat nama seseorang disebut. Nada suara bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Misalnya, jika kamu menyebut nama seorang teman lamanya dan ia merespon dengan nada riang, itu tanda bahwa hubungan mereka dulu baik-baik saja. Tapi jika nadanya terdengar datar, dingin, atau bahkan ia buru-buru mengalihkan pembicaraan, itu bisa berarti ada sesuatu yang tidak ingin ia bahas. Perubahan intonasi seberapa kecil pun seringkali adalah tanda emosional yang sulit ia sembunyikan. Selain ekspresi wajah dan nada suara, bahasa tubuh juga punya peran penting. Misalnya saat melihat foto tertentu, ia tiba-tiba menyilangkan tangan di dada, memainkan rambutnya dengan gugup, atau menggigit bibirnya tanpa sadar. Semua itu adalah tanda bahwa ada perasaan yang muncul, entah itu kerinduan, penyesalan, atau luka yang belum sembuh. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti menarik napas panjang atau menundukkan kepala bisa menunjukkan bahwa ia sedang berusaha menahan emosi yang datang tiba-tiba. Yang menarik, reaksi semacam ini tidak selalu berhubungan dengan hubungan asmara. Bisa saja foto atau nama yang disebut berkaitan dengan sahabat lama, anggota keluarga, atau bahkan guru yang pernah memberi pengaruh besar dalam hidupnya. Masa lalu tidak selalu soal cinta, tetapi juga tentang orang-orang yang meninggalkan jejak dalam perjalanan hidup seseorang. Triknya, jangan buru-buru menarik kesimpulan hanya dari satu momen. Lihatlah polanya. Bila setiap kali nama tertentu disebut, ia selalu bereaksi dingin. Itu adalah tanda kuat bahwa ada kisah yang ingin ia simpan rapat. Atau bila ia berulang kali tersenyum penuh arti saat melihat foto seseorang, mungkin orang itu punya tempat khusus di hatinya. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana ia mencoba mengendalikan reaksinya. Ada cewek yang berusaha menutupi perasaan dengan pura-pura santai. Misalnya, ia tertawa kecil sambil berkata, "Oh, itu cuma teman lama." Padahal gerak-geriknya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Pura-pura tenang seringkali justru menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ada pula cewek yang justru terlalu banyak bicara saat nama tertentu disebut. Ia mungkin menjelaskan panjang lebar, seolah ingin memastikan tidak ada yang salah paham. Ini bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut pernah punya peran besar di masa lalunya. Jurenguatis meresimbelia menegaskan posisinya sekarang. Contoh sederhana, kamu menyebut nama seorang pria, dan lalu ia langsung menjawab dengan nada datar, "Aku nggak mau bahas dia." Jawaban singkat seperti itu mungkin terdengar biasa, tapi sebenarnya menyimpan makna yang dalam. Bisa jadi orang tersebut adalah bagian dari kisah yang berat, dan ia tidak ingin mengulanginya lagi. Atau bayangkan ia sedang melihat album foto lama. Saat foto tertentu muncul, ia berhenti lebih lama dari biasanya. Matanya menatap penuh arti lalu tersenyum kecil. Walaupun itu dirasa gitu ya Baineng, jelas ada kenangan yang sedang ia rasakan kembali. Senyum itu mungkin tanda kerinduan, atau sekadar nostalgia akan masa yang pernah indah. Di sisi lain, ada juga yang langsung menutup foto atau mengalihkan halaman dengan cepat, seolah tidak ingin melihat lebih lama. Gerakan itu menunjukkan bahwa kenangan tersebut tidak nyaman baginya. Dalam hal ini, diamnya justru lebih lantang daripada 1000 kata. Kesimpulannya, reaksi saat melihat foto atau mendengar nama orang tertentu adalah pintu kecil menuju cerita besar dalam hidup seseorang.
Kamu tidak perlu bertanya langsung untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalunya. Cukup amati bagaimana ia bereaksi. Apakah wajahnya berubah, suaranya bergetar, tubuhnya kaku, atau justru ia mencoba menutupi dengan sikap santai. Namun ada hal yang sangat penting. Jangan gunakan trik ini untuk menghakimi. Setiap orang berhak menjaga privasi dan masa lalunya. Tujuan dari memahami reaksinya bukan untuk mengorek paksa, melainkan agar kamu bisa lebih peka dan menghargai perasaannya. Dan dengan begitu, kamu tidak hanya tahu siapa dia di masa lalu, tapi juga bisa lebih bijak dalam memperlakukan dia di masa kini. Jadi, jika kamu ingin tahu masa lalunya tanpa membuatnya merasa terpojok, cukup perhatikan cara ini. Masa IDP selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Setiap orang punya pandangan berbeda tentang apa yang mereka inginkan, apa yang mereka takutkan, dan apa yang mereka harapkan. Yang menarik, reaksi seseorang saat berbicara tentang rencana masa depan tidak hanya menggambarkan impian atau ambisinya, tetapi juga mencerminkan jejak masa lalu yang pernah membentuk dirinya. Seorang cewek, misalnya ketika ditanya tentang masa depan, tidak selalu menjawab dengan kata-kata yang jelas. Kadang jawabannya tersirat dalam cara ia mengekspresikan diri, dalam nada suaranya, dalam pilihan kata-kata yang ia gunakan, atau bahkan dalam diamnya. Semua itu bisa menjadi petunjuk tentang masa lalunya, tentang pengalaman yang membuatnya berani bermimpi, atau sebaliknya, pengalaman yang membuatnya ragu untuk berharap. Mari kita mulai dari reaksi paling sederhana. Ada cewek yang tampak penuh semangat ketika berbicara soal masa depan. Matanya berbinar, suaranya meninggi, dan ia bisa bercerita panjang lebar tentang apa yang ingin ia capai. Sikap ini biasanya dimiliki oleh seseorang yang di masa lalunya terbiasa diberi dorongan, atau setidaknya pernah belajar dari kegagalan dan berhasil bangkit. Masa lalunya mungkin tidak selalu indah, tapi ia berhasil menjadikannya sebagai bahan bakar untuk melangkah ke depan. Sebaliknya, ada juga cewek yang terlihat ragu-ragu saat membicarakan masa depan. Jawabannya sering singkat, banyak menggunakan kata "nggak tahu" atau "ya nanti aja deh". Rasa ragu ini bisa jadi tanda bahwa ia pernah kecewa dengan harapan yang tidak terpenuhi. Masa lalunya mungkin dipenuhi dengan janji-janji yang tidak ditepati, atau pengalaman pahit yang membuatnya lebih berhati-hati dalam bermimpi. Ia belajar bahwa terlalu banyak berharap bisa mendatangkan rasa sakit, sehingga ia memilih untuk tidak menaruh ekspektasi besar. Perhatikan juga apakah ia lebih sering bicara tentang masa depan dalam konteks dirinya sendiri atau dalam konteks orang lain. Jika ia sangat fokus pada rencana pribadinya, itu bisa menandakan bahwa di masa lalu, ia terbiasa mengandalkan diri sendiri. Mungkin ia pernah merasa tidak ada yang bisa diandalkan, sehingga sekarang ia membangun kemandirian yang kuat. Sebaliknya, bila ia selalu mengaitkan masa depan dengan orang lain, keluarga, pasangan, atau sahabat, maka kemungkinan besar masa lalunya penuh dengan hubungan yang erat, atau justru sebaliknya, penuh kehilangan yang membuatnya ingin lebih memprioritaskan kebersamaan di masa depan. Yang tak kalah penting adalah reaksi emosional yang muncul ketika topik masa depan menyentuh hal-hal spesifik. Misalnya saat membicarakan soal pernikahan, apakah ia tampak antusias, malu-malu, atau justru canggung? Jika ia tersenyum malu-malu, bisa jadi ia menyimpan harapan yang tulus untuk membangun keluarga. Namun jika ia langsung kaku atau menghindar, mungkin ada cerita di masa lalunya yang membuat topik itu terasa berat. Misalnya pengalaman cinta yang gagal, atau latar belakang keluarga yang penuh konflik. Begitu juga ketika membicarakan soal karir. Ada cewek yang langsung percaya diri, seolah sudah tahu jalan apa yang ingin ditempuh. Itu bisa menjadi tanda bahwa ia pernah didukung untuk mengejar mimpinya. Namun ada pula yang terlihat bingung, seolah belum punya arah yang jelas. Kebingungan ini bisa jadi akibat masa lalu yang penuh tekanan. Misalnya pernah dipaksa mengikuti keinginan orang lain, sehingga kini ia merasa sulit menentukan pilihan untuk dirinya sendiri. Bahasa tubuh juga memberi banyak petunjuk. Saat membicarakan masa depan, apakah ia duduk dengan tegak, mata menatap lurus dan tangan terbuka? Itu tanda bahwa ia siap menyambut masa depan. Tetapi bila tubuhnya condong ke belakang, tangan menyilang di dada, atau pandangannya sering menghindar, mungkin ia merasa masa depan adalah sesuatu yang menakutkan,
Reaksi tubuh seperti itu biasanya muncul dari pengalaman masa lalu yang penuh ketidakpastian. Triknya untuk membaca masa lalu dari reaksi ini adalah memperhatikan konsistensi. Jangan hanya terpaku pada satu momen ketika ia terlihat canggung atau semangat. Amati pola yang muncul setiap kali topik masa depan dibahas. Jika ia selalu menghindar, bisa jadi ada trauma atau luka yang membuatnya takut membicarakan hal itu. Jika ia selalu penuh antusiasme, berarti masa lalunya telah membentuknya menjadi sosok yang optimis. Ada juga cewek yang merespon topik masa depan dengan humor. Dia mungkin bercanda, menertawakan hal-hal yang seharusnya serius, atau menjawab dengan jawaban main-main. Sekilas ini terlihat seperti sikap santai, tetapi seringkali itu adalah mekanisme pertahanan diri. Dia menggunakan humor untuk menutupi kegelisahan yang sebenarnya ada di dalam hati. Bisa jadi masa lalunya penuh dengan kekecewaan, sehingga kini ia mencoba melindungi dirinya dari rasa sakit dengan berpura-pura tidak terlalu serius. Contoh sederhana, bayangkan kamu bertanya tentang mimpinya 5 tahun ke depan. Ia menjawab sambil tertawa, "Ya, semoga sih nggak jadi jomblo terus." Jawaban itu terdengar ringan, tapi di balik candaan tersebut mungkin ada rasa takut akan kesepian yang bersumber dari pengalaman masa lalu. Pada akhirnya, reaksi seorang cewek saat membicarakan masa depan